minta bupati, tapi dia nggak mau. Saya kampanye untuk bupati asal Pak menang, terus dia diangkut ya. Semangat teman-teman ya. Kameranya banyak ini ya Om. Sebetulnya saya sekali lagi saya menyampaikan kepada teman-teman semua, sebenarnya saya nggak mau ria, dan saya sebenarnya ingin saya kerja itu nggak perlu dipamer-pamerkan lansia. Jadi yang lansia saya juga tidak ingin mereka nanti berat gitu di luar. Tapi kalau mereka nanti mau dan itu kemarin datangnya ada bertahap gitu. Ini yang relatif paling awal ya. Jadi mereka sudah kita ajak komunikasi. Nanti kita akan lihat perkembangannya. Jadi tidak semua tipenya seperti ini. 3 orang anak-anak. Iya, 3 orang anak-anak. Kemudian ada yang perempuan. 4 orang perempuan. Nah, kalau yang perempuan nanti saya siapkan tadi kan teman-teman sudah lihat kita kenapa survei, nanti akan kita buka warung, mungkin kita akan buka pasar di situ. Seperti itu. Sekarang 26. Iya, Sekarang 26. Ya. Bu, ada yang kontra juga sama aksi belusukan itu yang ke jalan-jalan di Jakarta. Katanya lebih baik memprioritaskan data bansos yang diperbaiki. Menurut Ibu gimana? Saya itu kerja juga, Mbak. Bukan saya tuh jalan ke kantor itu pagi. Saya tidak belusukan. Coba cek, kamu ketemu di jalan besar kan? Coba tanya mereka. Saya nggak belusukan. Saya hanya lewat dari rumah ke kantor. Kalau saya lewatnya beda-beda, itu memang saya punya strategi khusus. Karena sudah sekian kali saya waktu wali kota untuk Doli, semua saya sering diancam dibunuh. Jadi saya harus punya strategi untuk itu. Tapi kalau di jalan, saya sebagai manusia, tolong jangan dilihat saya sebagai Menteri Sosial. Saya sebagai manusia, saya lihat mereka tidur di gerobak, dia tidurnya di gerobak. Saya manusia apa kalau saya diam saja? Saya sebagai mensos, taruhlah saya sebagai apapun. Bahkan saya jadi wali kota Surabaya, saya nolong orang di Jakarta di sini, itu saksinya. Jadi ada orang terpapar di dekat tempat sampah. Saya sampai kembali 3 kali untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Begitu ketiga saya ngomong saya nggak bisa. Saya beri uang ke warung sebelah, saya suruh ngasih makan ke dia. Saya manusia, Mbak. Saya punya tanggung jawab. Dan saya punya pendapatan lebih dibandingkan mereka. Saya wajib untuk jaga. Saya wajib untuk amal. Gak usah dilihat saya sebagai Menteri Sosial. Tapi saya juga bekerja. Saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Saya di luar negeri, di Surabaya, itu saya banyak keluar negeri. Tapi saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Bahkan sering saya telepon, tiba-tiba tengah malam, saya telepon ke Surabaya, tolong ini ditangani ini. Pernah suatu saat, saya mau naik pesawat, tiba-tiba ada orang yang tidak mau diajak ke rumah sakit oleh Linmas saya. Langsung saya telepon, tolong telepon Linmas. Jadi tolong Mbak, apa tidak bisa kita melihat bahwa kita manusia tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tolong dilihat itu. Gak usah kita lihat jabatannya. Setiap manusia itu berhak bertanggung jawab pada Tuhan. Apa kita semua sudah mati kalau lihat seperti itu diam saja? Coba bayangkan, di gerobak itu ada anak-anak. Coba kalau itu kena kita, rasanya seperti apa? Coba bayangkan kalau itu kena kita. Kemudian kita diam saja. Kita manusia apa? Kita manusia apa coba? Kalau kita melihat seperti itu kemudian kita diam saja. Coba bayangkan. Punyakah rasa kita?
Saya nggak peduli dimanapun saya berada. Kalau ada seperti itu pasti saya datang. Jangankan itu saya di New York, itu saya belikan makanan untuk tunawisma. Karena itu kewajiban kita sebagai manusia yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Tuhan. Saya juga betulkan data. Tapi kemudian kalau saya melihat itu saya diam saja. Saya orang yang sangat tidak punya perasaan. Dan itu saya harus bertanggungjawabkan itu semua di hadapan Tuhan. Saya nggak di sini saja, Mbak. Sebelum saya jadi wali kota saya sudah lakukan. Yang pertama kita jalankan program yang sudah ditentukan di dalam DIPA. Sekali lagi saya sampaikan. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita orang miskin, untuk dia mengentas menjadi tidak miskin, itu maka coba kita hitung berapa bantuan yang kita bisa berikan. Kemudian berapa kebutuhan yang harus kita tanggung. Jadi karena itu ada gap antara kebutuhan dan antara bantuan. Nah karena itu yang kita lakukan, bantuan yang nanti bukan hanya sekedar bantuan mereka dapat bansos atau dapat apa, tapi nanti ke depan mereka juga akan kita sampaikan. Tadi dia cerita kalau sewa itu 400.000. Bagaimana mungkin orang pendapatan 1 juta saja mereka sulit untuk melakukan sewa? Tolong itu yang diperhatikan. Bagaimana mungkin kalau dia pendapatan 1 juta saja kemudian sewa 400.000, bagaimana mungkin mereka bisa bergerak? Kebutuhan makan berapa? Coba dicek. Nah, karena itu yang kita lakukan adalah nanti tahun 2021 ini kami bekerja sama dengan Kementerian PU untuk menyiapkan perumahan murah. Saya sudah sampaikan, saya sudah lapor dengan Bapak Presiden, nanti Bapak tarifnya sewa 10.000. Saya bisa lakukan ini di Surabaya. Kenapa ini nggak bisa dilakukan di sini? Kenapa? Supaya mereka punya purchasing power yang lebih kuat. Kalau dia mengeluarkan 400.000, kemudian menjadi tinggal 10.000, maka akan ada selisih 300.000 lebih yang akan bisa disimpan dan digunakan untuk yang lain. Satu. Nah kemudian yang kedua adalah, ini masih nggak cukup. Kalau mereka keluar dari kemiskinan, maka yang dilakukan adalah bagaimana menambah income mereka. Tadi saya sampaikan supaya purchasing power-nya mereka lebih kuat. Nah karena itu caranya adalah selain kita berikan pekerjaan, maka dia harus bisa menambah income lainnya. Jadi makanya di balai itu kita berikan untuk ternak lele, untuk ayam, untuk hidroponik. Nah nanti mereka bisa jual dan bisa gunakan untuk menambah pendapatan mereka. Itu yang kita lakukan. Kalau yang tidak ada, yang lansia, yang itu nanti kita bisa bukakan warung, bisa bukakan toko kelontong untuk mereka bisa berusaha. Pasti tidak percaya, apa mungkin itu terjadi? Saya sudah lakukan itu di Surabaya. Saya memodali beberapa rumah susun untuk buat koperasi toko kelontong dan bergeraknya cepat sekali. Saya modal hanya 10 juta. Mereka sekarang sudah 2 tahun, 3 tahun sudah hampir 300 juta sekarang. Jadi karena itu sekali lagi harus ada strategi. Nah ini yang tidak ada memang di DIPA kami. Tapi saya mencoba, makanya saya berhubungan dengan Pak Rudi dari PP. Beliaunya saya kenal sudah lama. Kemudian nanti ada lagi perusahaan Sabde, akan tahu siapa. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa terus terang saya hanya tugasnya memberikan bantuan. Tidak bisa seperti itu. Bukan.
tapi bagaimana mereka bisa berdaya, itu yang kita lakukan. Ya sekarang itu kan anggarannya kita ikut PU, dikasihnya 2, kita 1 kita tempatkan Jakarta, 1 di Bekasi. Nanti kalau ada anggaran lagi, karena kita nggak punya anggaran untuk rumah susun, jadi kami tergantung PU. Nanti PU kalau bisa nanti bisa di Medan, bisa di Makassar, bisa di Surakarta, di Bandung. Cuman kita anggarannya udah ada, ya. Cuman masalahnya kan anggarannya kita tergantung PU. Dan lagi sekali lagi, tolong jangan diberberkan kemudian kita bisa menyulap semuanya. Ini tidak mudah. Saya melakukan komunikasi ini aja sampai jam 1 malam, saya masih komunikasi dengan Pak Dirjen. Bukan itu yang saya maksud, tapi tadi kalau saya ngomong Jakarta, Bekasi, Bu, yang lainnya, ya iya, cuman ini mengkondisikan ini tidak mudah. Karena sekali lagi saya tidak ingin mereka kemudian lepas lagi, keluar gitu. Maksudnya keluar itu bukan keluar, kemudian lepas, kemudian tidak bisa kita kontrol. Karena untuk membutuhkan mereka bisa kemudian keluar dari kemiskinan adalah harus ada kontrol yang kuat terhadap mereka. Maksudnya kontrol bukan mereka diawasi terus, tapi misalkan ini tidak tepat untuk dia, kemudian bagaimana kita lakukan itu, kemudian ini harus bagaimana pengembangan untuk penambahan pendapatan, mungkin saya akan hidupkan mesin yang kedua istrinya dan sebagainya, seperti itu. Jadi tidak bisa, sekali lagi tolong kita mulai tidak ngomong jumlah, tapi kita ngomong kualitasnya. Tolong terima ini, tidak ada yang mudah di dunia ini. Tolong terima, sesulit apapun terima, seberat apapun terima. Saya tahu bapak-bapak ini biasa bebas hidupnya, tapi sekarang harus ada ikatan aturan, ya. Jadi bapak-bapak harus ikuti aturan, tidak boleh lagi bebas. Kenapa? Karena kalau kita seenaknya sendiri, maka orang lain juga tidak akan pernah mau dengan itu. Ibu, jangan khawatirkan saya sekarang udah berada di tempat yang baik, dan mudah-mudahan dan doa Ibu akan lebih baik lagi untuk ke depan masa depan saya.